Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivo Kristine Lapurnama. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Merangin Bangko dengan program studi pendidikan luar sekolah, mata kuliah diagnosa dan terapi anak berkebutuhan khusus yang dosen pengampu adalah Ibu Eva Delpia MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang terapi perkembangan sensori integrasi dan hambatan perkembangan sensori integrasi. Apa itu sensori integrasi? Setiap saat otak kita menerima berbagai macam informasi, dari mulai mata kita melihat apa yang kita lihat, kemudian telinga kita menerima suara-suara yang kita dengar, kemudian kulit kita menerima informasi apa yang kita raba, apa yang kita pegang, dan apa yang kita injak. Nah, otak ini yang memfilter informasi-informasi agar kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita abaikan, kemudian informasi apa yang membuat kita nyaman, dan informasi apa yang membahayakan untuk tubuh kita. Nah, informasi-informasi ini disaring oleh otak. Kemudian, cara kerja otak ini, nah, yang disebut dengan proses sensori integrasi. Lalu apa yang terjadi jika anak mengalami gangguan sensori integrasi? Anak yang mengalami gangguan sensori integrasi bisa ditandai dengan anak itu sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian anak ketika bermain dia sulit sekali untuk fokus. Kemudian konsentrasinya hanya sebentar atau sulit mempertahankan konsentrasi. Kemudian ketika diajak berbicara, anak tidak mau kontak mata dengan lawan bicaranya. Nah, selain itu, anak dengan gangguan sensori integrasi itu ditandai dengan anak yang hiperaktif atau tidak bisa diam. Kemudian tidak menyukai suara-suara tertentu, kemudian anak juga tidak menyukai cahaya-cahaya tertentu, dan anak lebih suka mengeluarkan suara sendiri yang menurut dia sesuai dengan imajinasi dia gitu. Kemudian akibatnya anak yang mengalami gangguan sensori integrasi akan mengalami keterlambatan dalam berbicara karena sulit dalam berkomunikasi tadi. Dan anak juga ketika sudah jenjang di pendidikan yang lebih tinggi atau bersekolah, dia akan sulit sekali untuk berkonsentrasi dalam belajar. Selain itu, anak juga akan sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Anak yang mengalami gangguan sensori integrasi bisa diterapi dengan terapi okupasi. Terapi okupasi ini dijalankan sesuai dengan perkembangan anak. Jadi dengan berbagai aktivitas dijalankan sesuai dengan aktivitas alami anak-anak. Jadi terapi okupasi ini sudah pasti sangat menyenangkan dan tidak menekan kepada mental anak. Itulah sedikit pemaparan tentang perkembangan sensori integrasi pada anak berkebutuhan khusus. Baiklah, saya Ivo Kristine Lapurnama. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Eva Delvia, MPD. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.